suara jangkrik di kalam malam. Dari suaranya Izinkan kami menyampaikan salam. Salam dibuka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idzni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, marilah kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, penuntun kawan sejawat untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang sesuai dengan itu. Pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan bangsa. Sebagaimana Bung Karno pernah menyampaikan, 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, tapi satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Bung Karno juga mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan mengangkat judul mengenai pemuda milenial sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan landasan Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi,
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang Intip. Tanda gua. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak Ini depatan. Ini rumah ini yang depatan. mereka khawatir terhadap kesejahteraan oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Quran menyebutkan bahwa dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawa kemudaratan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk merubah wasiatnya menjadi ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Hadirin, jika kita kaji lebih dalam ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik, istinbatnya wal yakhsha adalah sifat amr. Kaidah mengatakan al-qasdu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kebaikan. Menurut ayat tersebut jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah baik fisik, mental maupun intelektual, karena ini bisa menyebabkan kemunduran. Apabila generasi muda yang ada sekarang maupun yang akan datang mempunyai kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media. Karena modal utama mereka dalam bentengi diri dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dan mudarat dari sebuah pergaulan dan media. Sehingga hal ini bisa memudahkan remaja muda dalam proses filtralisasi budaya, sehingga mereka terbebas dari taklid buta alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya, saudara, dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. B.J. Habibie rahimahullah mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi remaja dan muda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri kita tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Skopje, Rikorodamo, Young Islaman Tembon. Bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man, istilah Bung Karno menjadi Stud Giver, bahkan menjadi panggung kepada pendiri penggerak yang memerlukan kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua sebagai remaja dan pemuda saat ini dan yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama yang kita anut saat ini. Sebab the young today is the leader of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita
Jadi kalau pasarnya kan juara 3 udah di tangan gitu kan. Yang dites yang 3 teratas karena nilai sama tadi. Kami kisahkan kepada Muhammad saat ini dengan benar. Amin. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman pada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda, selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, belajar, belajar, dan belajar. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para remaja dan pemuda kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni Olahraga agar iman berkat, olah rasio agar imun meningkat, Olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan terhadap bangsa. Maka seyogyanya pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah baik fisik, mental maupun intelektual. Hadirin yang berbahagia, demikianlah saran singkat dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Pergi ke pekan bawa nampan. nampak diisi dengan baik. apa tanda negeri ini disegar? Punya pemuda yang berilmu dan berprestasi. Syukran jazilan wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa istimaikum wa nastaghfirukum min kulli dhanbin wa khatarin wal akhiru minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha